yang nomor selanjutnya masih sibuk ini nggak apa-apa ya. Pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah kalian atau siswa itu dapat menyebutkan biografi Abu Bakar As-Siddiq dan memahami karakter serta sifat-sifatnya baik yang dimilikinya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat memberikan contoh konkret, contohnya nyata yang bisa langsung kita contoh. Yang pertama, perilaku Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah yang diambil yang bisa kita lakukan di era sekarang. Yang ketiga, kalian menunjuk cara-cara penerapan nilai keteladanan dalam sehari-hari ya. Abu Bakar As-Siddiq, aktivitas sehari-hari mereka baik di mana? Di rumah, sekolah, di masyarakat, teman, orang tua, keluarga. Kemudian yang keempat, ini nanti kalian tujuannya setelah mempelajari apa? Bisa bercerita, bisa menyampaikan bagaimana merasakan perubahan sikap atau tindakan mereka setelah mempraktekkan nilai-nilai keteladanan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, tujuannya adalah siswa memberikan apa? Bisa menggambarkan sifatnya Abu Bakar As-Siddiq itu seperti ini digambarkan, ya. Kemudian melakukan penjelasan. Contohnya Mas ini menjelaskan sama sebelahnya sama teman yang di rumah di luar sekolah dan di belakang apa? Di belakang sekolah, di belakang kegiatan belajar di sekolah. Adalah kegiatan apa sehari-hari. Abu Bakar itu sahabat Nabi yang pertama. Karena apa pertama? Katanya pertama masuk Islam setelah istrinya Baginda Nabi. Istrinya Baginda Nabi adalah siapa? Dewi atau itu dalam bahasa Jawa dalam bahasa Indonesianya itu adalah lagunya ya. Istri Nabi itu siapa namanya? Dewi Khotijah. Nah, setelah Dewi Khotijah ini sahabat Nabi yang pertama masuk Islam namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa ya dalam kehidupan sehari. Dia sebagai pewarisnya Nabi setelah Nabi bertemu ada Allah, bahasanya inti walillah, maksudnya bertemu sama Allah. Baginda Nabi tidak meninggal walaupun secara jasad umum manusia meninggal, tetapi ajarannya masih hidup sampai sekarang. Akan dicontohkan sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kalau di sini jadi raja atau khalifah. Makanya judulnya Khalifatul Rasyidin. Kalau di karena sini raketok ada cerita kisah Abu Bakar As-Siddiq yang membuat siapa? Yang namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq namanya Umar bin Khattab itu menangis. Kenapa menangis? Karena kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq sangat berat untuk dicontoh. Suatu ketika pada zaman dulu, pada zaman pemerintahannya Abu Bakar di kerajaan mana? Madinah sana. Itu ada seorang yang tidak punya keluarga, orangnya sudah tua. Itu bahasanya diberi makan, dimandikan. Intinya apa? Kayak kalian diangkat.
sebagai seorang pemimpin yang Islam waktu itu pemimpin satu-satunya di seluruh dunia ya, bahkan waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq itu masih sempat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin waktu itu, dia tidak bisa bekerja, sudah tua, dia itu kelaparan. Kenapa kelaparan? Memang belum ada makan. Yang mengambilkan makanannya sendiri itu siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sangat disiplin sholat 5 waktu. Pokoknya apapun yang dikerjakan baginda Nabi sudah dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar, sehingga waktu zaman itu zamannya masih tentram, senang, bahagia. Oke, ada pertanyaan dari Pak Fikri ya. Yang pertama, siapa Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah Islam? Jawabannya adalah sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Atau dalam bahasa itu teman dekat Nabi Muhammad, pemimpin pertama umat Islam yang memainkan penting sebagai khalifah. Kalau di sini namanya pemerintah Indonesia, atau bisa diartikan presiden. Setelah wafat Nabi Muhammad, pemimpin komunitas Islam menjaga stabilitas serta perkembangan awal Islam. Yang kedua, pertanyaannya sebutkan yang memiliki Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah memiliki kejujuran, kebaikan, apalagi sifat-sifat yang membuat dihormati dan dipercaya sebagai pemimpin yang adil. Kalau dalam bahasa sifatnya baginda Nabi itu ada yang namanya amin, dapat dipercaya, jujur itu sih, amanah itu menyampaikan apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi untuk umat Islam. Kemudian yang ketiga, contoh tindakan yang Abu Bakar mencerminkan nilai kebaikan kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Contohnya itu adalah Abu Bakar Siddiq mencerminkan nilai-nilai keberpihakan, membantu orang yang membutuhkan. Membantu uang dan membantu uang tidak? Ya, tapi lebih ke makan. Kemudian apa lagi setelah itu? Makan, pakaian, tindakan menunjukkan kepedulian, rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama. Jadi rasanya itu seperti baginda Nabi pada umatnya sangat kasih sayang. Maksudnya kasih sayang itu memperhatikan. Kalau ada yang diam ditanya kenapa. Kalau ada yang sakit dijenguk. Di rumah kalau ada orang tua sakit dibelikan bisa dipijitin ya. Ada yang pernah pijitin orang tua? Ibu bapak sakit ya, itu senang sekali, capeknya tidak. Maksudnya gini, kalian sudah diberi makan, minum, uang jajan untuk sekolah ini. Tentu bakti kita mendoakan. Kemudian yang kedua membantu kalau capek dipijit, diambilkan minum dan sebagainya. Kemudian tantangan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin Islam itu adalah menghadapi banyak pertempuran atau konflik. Karena perangnya di Indonesia perangnya apa? Perang pendapat, perang demo, nggak kayak dulu perangnya pakai senjatanya juga pedang dan panah dan tangan kosong batu. Tapi nggak ada di senjata itu dulu ada ya senjatanya itu ya. Kemudian mengatasi konflik dengan bijak, dengan senang, tidak kejam, tidak baik hati. Kemudian diplomasi dan
keputusan yang strategis. Keputusan strategis apa? Masyarakat nyaman, tidak merasa tertekan. Itu yang dilakukan apakah kasih bisa dicontoh kalian kalau di kelas itu bersama-sama dalam membuli, tapi yang sewajarnya. Kalau tidak ada ece-ece bully-bulian yang sehat itu tidak hidup. Maksudnya tidak hidup itu tidak sering, maksudnya bercanda yang sewajar, jangan yang berlebihan. Berlebihan gimana? Nah, sudah tahu sendiri sampai menangis, sampai sedih, supaya orang tertekan itu tidak yang boleh yang membuat semangat belajar, nyaman di kelas. Seperti yang sudah dicontohkan Bapak Ibu guru bersama wali kelas. Ini di kelas 5 ya, nanti materi kelas 5 nanti. Di kelas 5 kalian akan menerima materi Bapak positif Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ke 5. Nah, kelima itu pertanyaannya apa? Bagaimana nilai keteladanan Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Tadi sudah sedikit saya jelaskan. Ya, tapi akan saya tambah. Yang pertama di sekolah itu apa? Jujur. Siapa yang nilainya 1? Jujur. Ya ada, jadi jujur ya. Yang nilainya 100. Ya, ada kalanya nilai 100 jujur ya. Ada yang tidak dapat nilai. Ada yang mengerjakan nyontek. Nah, jujur ya, berarti ini. Nah, itu jujur, itu bagus sih, walaupun harus berat ya, mau jujur itu berat, tapi bagus. Itu yang harus kita contoh dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian hubungan baik antar siswa